Apa yang terjadi ketika kamu memberi penghargaan pada perilaku kriminal seperti ini? Beberapa orang bilang kita sudah terlalu jauh, bahwa kita sedang melawan arus. Tapi saya ingin bertanya pada kalian, sejak kapan mengakui hak menjadi sesuatu yang radikal? Sejak kapan empati menjadi sesuatu yang luar biasa? Spanyol, di atas segalanya, adalah negara yang terbuka menerima orang. Dan inilah jalan yang kami pilih. Martabat, kebersamaan, dan keadilan. Jalan yang kami pilih. Dia tidak punya mandat politik untuk itu. Dan setelah dia memberi penghargaan atas perilaku kriminal ratusan ribu migran ilegal yang masuk ke Spanyol secara ilegal, inilah yang terjadi. Situasinya benar-benar luar nalar. Menurut beberapa perkiraan, hampir 70 ribu migran ilegal membanjiri Ceuta, Spanyol. 70 ribu. Dan kemudian pemerintah Spanyol yang sama mengatakan sebagian besar dari mereka sudah kembali. Ya, beginilah tampilan Spanyol setelah mereka kembali. Seperti inilah. Ini adalah 3 minggu setelah semua migran ilegal itu yang disambut oleh Pedro Sanchez. Inilah yang mereka lakukan. Tapi kalau Anda pikir ini sudah selesai, maaf, dunia tidak berjalan seperti itu. Lihat ini adalah invasi terbaru ke Spanyol. Puluhan ribu orang Maroko, Afrika Utara, dan Afrika Sub-Sahara lagi membanjiri Spanyol. Lihat ini bukan dari awal Agustus, ini dari beberapa hari yang lalu. Seperti yang banyak diberitakan oleh berbagai media yang mendapat informasi dari berbagai organisasi intelijen, bahwa orang Maroko dan Muslim dari Afrika Sub-Sahara hanya Tuhan yang tahu siapa yang ada di belakang mereka. Kita tidak tahu. Mereka sedang merencanakan invasi lain karena Pedro Sanchez yang busuk berkata, inilah jalan yang kita ambil. Sejak kapan mengakui hak asasi manusia menjadi sesuatu yang radikal? Itulah yang dia lakukan. Lihat itu, ini adalah gelombang baru migran yang masuk ke Spanyol. Lihat ini. Ini adalah Tenerife, Spanyol, yang tidak berada di daratan utama. Spanyol. Lihat itu, ini adalah fasilitas penahanan. Jadi, Spanyol menempatkan para migran ilegal ini, beberapa dari mereka, di pulau ini. Izinkan saya menunjukkan seperti apa pulau itu. Inilah pulau itu, Tenerife. Jadi ini adalah pulau Afrika, Anda tahu. Anda harus ingat, Spanyol atau pemerintah sosialis Spanyol saat ini sering menguliahi Israel tentang kolonisasi. Jadi saya tidak tahu, mungkin itu memang pantas bagi mereka. Inilah letak Ceuta, jadi ini bukan di daratan utama Spanyol, ini berada di benua Afrika. Dan tahu tidak, saya tidak tahu, haruskah Spanyol ada di sana? Karena Spanyol berada di garis depan memimpin perang melawan kolonialisme pemukim. Apa yang dilakukan Spanyol di sini? Kolonisasi untukmu tidak boleh, tapi untukku boleh saja. Lihat ini. Ini adalah video-video terbaru dari Spanyol. Ini adalah Ceuta. Lihat itu. Ya ampun, ini mengingatkanku pada adegan dari film Brad Pitt, World War Z. Lihat itu. Lihat itu. Di mana orang-orang Spanyol? Mereka bersembunyi di rumah mereka. Karena menurut data dari Spanyol sendiri, hampir 12 wanita sudah diperkosa, termasuk seorang gadis berusia 10 tahun. Saya memutar video itu kemarin tentang ibu itu. Dan mereka bahkan menuntut tempat tinggal, makanan, uang saku, dan dokumen. Mereka masuk ke Spanyol minggu lalu dan mereka meminta akomodasi gratis. Dan kenapa tidak? Kenapa tidak? Lihat, kalau saya jadi mereka, saya juga akan melakukan hal yang sama. Adalah tanggung jawab pemerintah Barat untuk menjaga keutuhan perbatasan mereka. Tapi sekarang kamu dengar sendiri. Dia bilang, itulah kemanusiaan. Tapi orang Spanyol, warga negara Spanyol, mereka melawan. Lihat ini. Saya tidak tahu tentang ini, tapi saya tidak bisa bicara. Saya dapat 1 juta. Saya tidak tahu apa yang mereka katakan, tapi keterangannya mengatakan dia telah menyerang seorang wanita Spanyol dengan kekerasan untuk merampoknya. Dan kemudian orang-orang Spanyol menahannya. Itu yang tertulis di keterangannya.
Lihat itu. Ngomong-ngomong, Ceuta juga punya banyak warga Spanyol keturunan Maroko dan mereka menolak menjadi bagian dari Maroko. Karena jelas, menjadi wilayah Spanyol punya banyak keuntungan. Kamu bisa pergi kemana saja di Eropa. Kamu bisa menikmati fasilitas negara maju. Tapi kalau kamu pergi, kalau kamu menjadi bagian dari Maroko, maka itu jadi negara dunia ketiga lainnya. Jelas, kamu bisa mendengar wanita Spanyol itu menangis di latar belakang. Ya, ayo pergi. Ini khusus penting yang aku lihat. Lihatlah, lihat apa yang telah dilakukan pemerintah kita kepada kita. Dulu ini tidak pernah terjadi. Mereka membuat kita menjadi orang yang penuh kekerasan. Pada akhirnya kita akan terpaksa melakukannya. Ngomong-ngomong, ini juga terjadi di Australia. Ini terjadi di seluruh dunia barat. Berikut adalah video lain tentang seorang pria Afrika Utara di Barcelona. Dia mencuri kalung dari seorang pria tua, tetapi dikejar dan ditangkap oleh warga Spanyol yang lewat. Lihat itu, dia sedang berlari. Dia kabur. Tangkap dia, ada Lord. Tangkap dia, itu. Luar biasa, tangkap dia. Selamatkan dia. Masukkan dia ke sana. Lihat itu teman-teman, lihat itu. Lihat apa yang Romestando telah na mereka mano. lakukan. Apa yang telah mereka lakukan? Biar saya putar lagi videonya untuk kalian dan tunjukkan betapa bodohnya orang ini. Beberapa orang bilang kita sudah terlalu jauh, bahwa kita sedang melawan arus. Tapi saya ingin bertanya kepada kalian, sejak kapan mengakui hak menjadi sesuatu yang radikal? Sejak kapan empati menjadi sesuatu yang luar biasa? Spanyol, di atas segalanya, adalah negara yang terbuka. Dan inilah jalan yang kami pilih. Martabat, kebersamaan, dan keadilan. Saya tidak percaya bahwa orang ini atau orang lain seperti dia yang mengatakan pengungsi disambut dengan tangan terbuka, melakukannya atas nama belas kasih atau kemanusiaan. Mereka punya agenda, dia tahu. Ngomong-ngomong, saudara laki-laki Perdana Menteri ini, dia dipenjara karena korupsi. Istrinya sedang menghadapi tuduhan korupsi. Dan dia sendiri jelas-jelas korup. Dia pasti korup. Menurut saya, demokrasi di tangan orang bodoh lebih buruk daripada kediktatoran. Maksud saya, pada titik tertentu, ada tanggung jawab yang harus dipikul oleh rakyat Spanyol. Memang benar, karena merekalah yang memilih dia. Rakyat seharusnya memberontak.